Halo sahabat, jumpa kembali dengan Jatkom. Kali ini akan bercerita alur film Laripa yang dirilis tahun 1991. Film ini menceritakan seorang janda cantik, seksi bernama Francisca yang diperankan oleh Monica Bellucci. Setelah kematian suaminya meninggalkan sejumlah hutang yang besar dan menemukan ketidaksetiaannya. Kesar adalah sahabat Francisca. Dia adalah seorang pengacara. Mengikuti sarannya, Francisca mulai menjual semua barangnya, seperti rumah, perhiasan, bulu, dan akhirnya juga kapal bersiar. Dengan melakukan ini, dia mampu bertahan selama sisa 1 tahun, tetapi tidak memiliki prospek untuk masa depan dan setiap upaya untuk mendapatkan pekerjaan selalu gagal. Akhirnya, dia membuat keputusan untuk membuat undian yang hadiahnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film ini dimulai saat Francisca terbangun dari tidur karena teleponnya berdering. Ia diberitahu bahwa suaminya bernama Pasini Maurizio meninggal akibat kecelakaan. Sebelum pergi ke rumah sakit, ia mencium dulu gadis kecilnya yang sedang tidur nyenyak. Lalu ia bergegas ke rumah sakit bersama Kesar. Saat penguburan jenazah suaminya dihadiri oleh keluarga dan kolega suaminya, Francisca sedih, namun tidak bagi pria hidung belang. Mereka senang karena Francisca, bahenol narkom itu, menjadi janda. Setelah jenazah suaminya dipendamkan, Francisca menemui Kesar, teman sekaligus pengacara mendiang suaminya. Dia terpukul saat diberitahu bahwa suaminya banyak utang, di antaranya ke bank, desainer, pemasok, karena banyak proyek yang belum diselesaikan. Saking besar utang suaminya, bila harta kekayaan dijual tidak akan menutup utang suaminya. Di akhir pembicaraannya, si Kesar itu mengatakan hal yang aneh penuh misteri. Bukan tempat kediamanmu, karena itu sudah disewa, tapi sisanya. Iya, apa maksudnya ya? Untuk jawabannya tetap bagus di sini. Francisca pun menyampaikan berita dukanya kepada Rosario, asisten rumah tangganya, bahwa dirinya tak bisa lagi membayar Rosario. Namun Rosario menolak untuk pergi dari rumah Francisca karena merasa sudah betah dan dia bersedia walau tidak dibayar asalkan diizinkan untuk tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bahkan Rosario menawarkan pinjaman kepada majikannya. Cakep nih pembantu. Francisca pun sudah memutuskan untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah butik temannya bernama Christina, sekaligus tempat langgannya belanja. Saat Francisca datang ke butik, disambut para pelayan dan mengucapkan duka cita. Niat Francisca mau bekerja di butiknya disambut hangat Christina. Francisca pun diterima dan langsung bekerja dan dikenalkan kepada sesama pelayan. Para pelayan satu persatu menjabat tangan Francisca. Mereka tak menyangka langganannya kini menjadi pelayan. Dia pun tak canggung melayani temannya Serena ditemani Carla membeli kantel beludru warna hijau. Ketika Francisca sibuk bekerja, datang Guido, istrinya Christina. Ternyata si Guido ini cowok gatelan. Tidak suka memberikan wanita cantik dan seksi apalagi berstatus janda seperti Francisca untuk dikodanya. Kegatelan ia tunjukkan kepada Francisca saat jabatan tangan gatel Guido bermaksud memegang mahkota Francisca. Dengan cepat Francisca mundur. Pada waktu bersamaan Christina datang dan menyuruh Guido meninggalkan butiknya. Christina minta maaf atas perlakuan suaminya. Baru 1 hari bekerja suaminya majikannya sudah mau ngodok, apalagi sudah lama. Wah, nggak kebayang. Dan Francisca pun memutuskan untuk berhenti jadi pelayan. Cerita selanjutnya, untuk membayar utang suaminya, Francisca mendatangi penjualan kapal pesiarnya difasilitasi Kesar. Dia kaget saat menerima cek kapal pesiarnya dijual murah. Kesar beralasan karena kapalnya sudah berumur. Dengan berat hati, Francisca melepas kapal pesiar warisan suaminya. Bukan hanya kapal pesiar yang dijualnya, Francisca pun menjual barang antik, perhiasan, dan pakaian mahalnya. Serena dan Carla mengusulkan agar barang-barang yang mahal dijual di rumah lelang. Serena dan Carla pun siap untuk membantu pada acara lelang. Tiba di hari pelelangan, banyak orang yang datang untuk membeli barang-barang milik pribadi Francisca. Francisca pun datang dengan berpakaian sangat anggun dan seksoi.
Ketika salah satu pembelinya ingin membeli gaun yang dipakainya, Francisca pun langsung memberikannya. Bulu nyun. Lalu ia meninggalkan rumah pelelangan. Ia percaya pada Serena dan Carla yang mengurus pelelangan barang-barangnya. Saat tiba di rumah, Rosario mengabarkan tadi Serena dan Carla menelepon serta sekretaris rumah yang menagih sewaan. Malam harinya, ia dijemput Enrico, sang ketua partai, dengan membawa ajudannya. Ternyata Enrico ini mengetahui masalah utang melilit Francisca. Ia menawarkan kepada Francisca untuk menjadi bagian dari hidupnya dengan janji akan membayar sewa rumah, mengirim cek bulanan, membayar sekolah Julia, dan semua kebutuhan hidup, jalur prioritas, rencana, jadwal, dan semuanya. Francisca juga digombalin dan diberi perhiasan oleh seorang petinggi militer. Saat Francisca berkaca, dia melihat foto, lalu dia mengambil foto. Ia kaget karena di belakang foto itu terdapat gigi palsu. Francisca pun akhirnya mengetahui bahwa perhiasan yang diberikannya itu adalah palsu. Ia memasukkan perhiasan itu ke dalam gelas yang ada gigi palsu. Cerita lucu itu dia sampaikan kepada Carla dan Serena di kamar. Carla disambut tawa Carla dan Serena. Saat tawa canda, datang Sandro, suami Carla, memberitahu anaknya nangis pingin nenen. Ketika Carla keluar kamar, Francisca melihat mantel di lemari Carla. Ia bangun dan mengambil mantel sambil bertanya pada Serena, "Ini mantel kapan belinya?" Dengan agak mabuk, Serena menjawab bahwa mantel itu Carla ambil saat melelang pakaian Francisca dan Carla telah mempermaknya oleh sebuah kurir, membuat Francisca marah. Cerita selanjutnya, Francisca mengundang Sandro ke rumahnya. Maksud Francisca mengundang Sandro agar Sandro mau mengambil mantel mahal yang dicuri Carla istrinya. Agar Sandro mau menuruti perintahnya, Francisca memberi hadiah Sandro dengan memundingan. Wah, enak tuh. Tapi sayang disayang, saat setelah memundingan berakhir, si Sandro ini gak mau menuruti perintah Francisca sambil beranjak memakai pakaiannya. Francisca mengancam kalau Sandro tidak mau mengambil mantel atau membelikan dengan mantel yang baru, Carla dan Cisco tak akan tahu Sandro telah memundingi dirinya. Paginya, saat Serena datang ke rumah Francisca, datang tamu mengantarkan mantel yang dipinta Francisca pada Sandro. Hal ini dilihat langsung oleh Serena. Ampuh juga ancaman Francisca ya. Habis hadiahnya memundingan. Oke, kembali ke ceritanya. Lalu mantel itu dipakai Francisca, kemudian dia keluar untuk menjual mantelnya. Karena harganya mahal, uang itu dia masukkan ke seluruh saku celana dan bajunya. Penuh semua tuh. Setelah itu ia datangi penyewa rumah dan membayar tunggakan rumahnya. Kemudian dia membayar ke rumah penitipan putrinya. Tidak hanya itu, uang pembelian mantel Francisca sisanya dibelikan mobil bekas. Pada suatu pagi saat Francisca di rumah, dia kedatangan Carla yang mengeluh suaminya telah mengkredit mantel mahal. Dia pun meminta kepada Francisca untuk mengembalikan mantel yang dikredit suaminya. Francisca menjawab mantel itu sudah dijual dan uangnya telah dibayarkan untuk sewa rumah dan ke rumah penitipan anaknya dan membeli mobil bekas. Francisca pun minta maaf pada Carla. Hal itu dia lakukan karena terpaksa. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Mendengar itu Carla sewot. Ia pun mengetahui bahwa suaminya telah memundingi dengan Francisca. Untuk membalas sakit hatinya, Carla membuka rahasia perselingkuhan suami Francisca dengan Camilla. Sebelum kecelakaan terjadi, suami Francisca sedang berdua dengan selingkuhannya bernama Camilla dan mengatakan Francisca wanita bodoh, tidak tahu perselingkuhan suaminya. Mendengar itu Francisca sedih. Lalu ia menemui Camilla. Camilla pun membenarkan bahwa dirinya telah menjalin hubungan intim dengan mendiang suami Francisca sebelum terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa Maurizio. Dirinya bertengkar dengan Maurizio untuk memilih antara dirinya atau Francisca. Ternyata Maurizio memilih Francisca. Mendengar itu Francisca langsung beranjak walau Camilla mencegahnya. Ketika datang ke rumahnya, rasa kecewa terhadap suaminya ia curahkan dengan membuang foto-foto suaminya. Cincin nikah pun kemudian ia buang. Kisah selanjutnya, Francisca merasa masa depan dirinya dan putrinya akan kelam karena ia tak punya uang. Ia nekat mengadakan undian dengan memperebutkan dirinya. Hal ini dia sampaikan kepada Kaisar dan Kaisar disuruh untuk mengurusnya. Namun Kaisar menolak. Tak usah ada undian, banyak pria yang menginginkannya, termasuk dirinya. Tapi Francisca tetap ingin mengadakan undian.
dengan alasan dia tak punya uang. Satu-satunya modal yang ia miliki ada di antara dua kakinya. Loh, apa maksudnya ya? Di antara dua kaki? Waduh, daripada pusing mikirin di antara dua kaki, kita lanjutkan ceritanya. Oke? Oke doke. Karena Francisca terus mendesak, akhirnya Kaisar setuju untuk mengurus undian. Lalu Francisca menjelaskan tentang undian yang akan diadakannya dengan persyaratan setiap peserta membayar 100 juta lira. Kalau dirupiahkan sekarang hampir 1,7 triliun. Angka yang fantastis. Nggak kebayang kalau uang sebanyak itu dibeliin kerupuk. Sebagai hadiahnya adalah dirinya sendiri. Selama 4 tahun dapat memiliki dirinya dan akan melakukan apa saja diperintah oleh pemenang undian. Kaisar disuruh Francisca untuk menyebarkan dengan hati-hati kepada orang tertentu. Dan pesertanya terbatas hanya untuk 20 orang. Tak berapa lama, Kaisar langsung beraksi dan melaporkan kepada Francisca bahwa dirinya telah membuat aturan undian dengan menggandeng notaris yang ramah dan telah menyebarkan kepada pria secara sembunyi-sembunyi. Malamnya, Kaisar membawa Francisca ke sebuah pesta yang dihadiri oleh para konglomerat. Di pesta, ia bertemu dengan Enrico. Dan dengan terang-terangan, ia akan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta undian untuk yang pertama kali. Kemudian disusul yang akan daftar adalah Nyonya Barbara. Kok cewek daftar? Ternyata Camilla, mantan selingkuhan suaminya, pun ikut mendaftar pula, Bu. Para peserta pun meminta yang aneh-aneh. Maklum, bayaran pendaftaran tinggi. Seperti bos ini, ia ingin melihat tubuh Francisca. Takut tanungan kali ya. Sementara bos yang satu ini minta mandi bersama Francisca. Mantap. Opa yang satu ini bernama Purini. Ia meminta Francisca untuk memakai gaun pengantin yang akan dipakai kelak kalau dirinya menang. Saat Francisca memakai gaun pengantin, Purini dan keluarga tercengang atas kecantikan Francisca. Lain lagi dengan cowok ini, namanya Antonio, muda dan ganteng, namun kere. Ia ingin mencari untung dari undian yang disenangkan Francisca. Ia melancarkan modusnya dengan pura-pura tertabrak. Lalu ia berpura-pura juga tidak bisa bergerak. Walaupun dalam pura-pura cowok ini terang-terangan minta kue apemnya Francisca. Untuk mendapatkannya, cowok ini berpura-pura kembali pingsan. Awalnya Francisca kaget dan khawatir melihat Antonio pingsan walau sudah dibangun-bangunin. Rupanya Francisca punya teknik unik untuk membangun Antonio, yakni dengan membuka CD lalu kue apemnya dikasih ke mulut Antonio. Asik surah, asik tuh. Pada akhirnya, niat buruk Antonio ketahuan Francisca. Ternyata bro, si Kaisar ini main curang. Ia menyatakan kepada peserta undian bahwa Francisca mengharapkan 500 juta per tahun. Padahal Francisca hanya meminta 400 juta per tahun. Lumayan dapat cepet. Dasar pagar makan tanaman nih. Teman yang satu ini perlu diasah-asah. Di lain pihak, ibu mertuanya marah dan merasa malu pada Francisca yang akan mengadakan undian. Dia pun meminta pada Francisca agar cucunya diurus oleh dirinya. Namun keinginan ibu mertuanya ditolak mentah-mentah oleh Francisca dengan alasan selama ini dia yang membayar utang anak dan membiayai hidup cucunya. Penolakan juga ditampakkan oleh salah satu peserta undian, yakni seorang petani sukses saat tahu alasan Francisca mengadakan undian. Menurut si petani kaya ini, Francisca mengadakan undian hanya semata-mata demi uang. Francisca kemudian dimarahi dan diusir dengan dilempari batu. Cerita selanjutnya, Francisca mengantar anaknya ke sekolah. Ia bertemu dengan Serena. Dengan nada emosi, Serena mencecar Francisca karena suaminya bernama Gustavo ternyata salah satu peserta yang mengikuti undian. Ia mengatakan dengan pedas bahwa Francisca akan merebut suaminya. Francisca pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu suami Serena ikut daftar pada undian yang diselenggarakannya karena pendaftarannya diurus oleh Kaisar. Lalu Francisca mendatangi Gustavo saat sedang rapat. Francisca menyuruh Gustavo mengundurkan diri dari pendaftaran, namun ditolak Gustavo. Bahkan Gustavo menyatakan bahwa yang daftar pada undiannya adalah teman-teman dekat mendiang suami Francisca. Saking pusingnya, Francisca akhirnya membatalkan undian saat bertemu dengan Kaisar. Namun Kaisar menjawab bahwa hal itu sudah terlambat dan tak mungkin bisa dibatalkan karena peserta telah mendaftar beserta membayar uang yang diinginkan Francisca.
Ternyata undian diselenggarakan oleh Francisca bocor ke pihak kepolisian. Ada salah satu orang anonim melaporkan undian tersebut. Polisi pun langsung bereaksi menggeledah kantor Kaisar dan membawa alat bukti berupa administrasi pendaftaran dan cek sebanyak 19 lembar. Kabar kepolisian menggeledah kantor dan menangkap Kaisar terdengar oleh para peserta undian. Mereka berkumpul di sebuah kapal. Mereka terlepas serah bila mereka diinterogasi atau ditangkap. Saat Francisca dipanggil ditemani Silo kuasa hukumnya untuk di BAP, Francisca berdalih bahwa cek berjumlah 19 lembar adalah hadiah dari teman-teman mendiang suaminya untuk membantu melunasi utang dan biaya hidup Francisca beserta berikutnya. Sebagai rasa terima kasih kepada yang membantunya, maka diadakan undian yang hadiahnya berupa kapal pesiar yang telah disediakan oleh Kaisar. Mendengar penjelasan Francisca, polisi percaya dan melaksanakan Francisca sekaligus membebaskan ke-19 peserta yang mengikuti undian. Ke-19 peserta pun merasa ditolong oleh Francisca. Mereka berkumpul saat ibadah di gereja. Di saat ada Enrico, Gustavo, Kaisar, dan lain-lain. Mereka pun mengikhlaskan dana yang telah diberikan saat pendaftaran. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih kepada Francisca yang telah menyelamatkan mereka dari jerat hukum. Mereka hanya menuntut hadiah berupa kapal pesiar sebagai penggantinya membuat Kaisar meradang. Dan mereka pun baru tahu bahwa Kaisar menjual kapal pesiar itu seharga 5 kali lipat dari uang pendaftaran undian. Sedangkan yang diberikan Kaisar kepada Francisca dengan harga murah. Cerita selanjutnya, Pak Polisi berjalan tergesa-gesa di bandara. Dia mengejar Francisca yang akan pergi meninggalkan kota untuk selamanya dan hidup di kota lain bersama putri tercintanya ditemani sang asisten rumah tangga yang setia, Rosario. Tak lama kemudian datang polisi mengejar Francisca. Polisi menyatakan hari ini adalah hari pelaksanaan undian. Dijawab oleh Francisca, undiannya sudah diatur oleh Kaisar. Saat Francisca beranjak, sang polisi berkata, "Kamu ingin tahu siapa yang mengadu?" Dijawab Francisca dan menekan kepalanya sambil tersenyum. Maka film pun tamat. Oke sahabat, itulah cerita alur film Lari Pak 1991. Hikmah yang dapat diambil dari cerita film adalah harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan amal perbuatannya. Baik-baiklah, sebelum hal itu terjadi, salam sukses, tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye, cheerio.